ya. Jadi kalau di dalam urutan pelaksanaan, pertama menyelidiki atau menginvestigasi material-material yang diambil dari alam, karena hasil disintesis dulu, yaitu dilaporkan dulu. Misalkan mensintesis dari bahan alam atau membuat karbon, tadi karbonisasi dari tanaman-tanaman, tumbuhan, kemudian dibuat karbon. Nah, properties dari karbon ini tentunya misalkan perlu dilaporkan dulu di hasilnya. Bagaimana karbon ini sudah memenuhi spesifikasi dari paper-paper terdahulu enggak, speknya, minimal requirement-nya apa untuk karbon yang dapat digunakan pada elektroda untuk baterai ini, misalkan dibandingkan dengan grafit atau yang lainnya. Kemudian pendekatan diversitas ini tadi dari yang umum ke spesifik. Oke. Hasil penelitian ini dilaporkan secara ringkas dan yang penting-penting yang dilaporkan. Kemudian paparkan data yang relevan dengan secara fokus ya. Jangan mengulang metode pada bagian hasil. Nah, ini sering ditemukan di dalam hasil itu bercerita dia sedang melakukan eksperimen ya. Misalkan hasil diceritakan di dalam hasil karbon ini dibuat dari bahan misalkan tempurung kelapa dengan proses. Nah, ini mestinya bukan di hasil, tapi ditulis di bagian metode ya, prosedur penelitiannya. Nah, tabel dan gambar deskriptif dan spesifik, sajikan nilai-nilai mutlak dan persentase sehingga reviewer dapat menilai signifikansi temuan. Nah, signifikansi statistik itu berbeda dengan signifikansi klinis. Ini untuk kedokteran. Ya. Oke, susunan pembahasan. Ringkas temuan-temuan utama. Ini di paragraf 1. Terangkan bagaimana temuan berkaitan dengan hal lain. Nah, ini tentunya harus didukung dengan literatur yang baik ya. Artinya apa? Temuan itu harus dieksplor ya. Ini yang kita kadang saya melihat, saya sendiri itu baru tahun ini mulai terbuka gitu. Kita di dalam memberikan argumen atau berpikir ya, di dalam menulis itu kadang kurang bebas, kurang liar ya. Saya melihat itu kalau kita sudah membaca referensi dan referensi itu dituliskan misalkan di jurnal internasional dengan ini apa? Dengan sebuah statement tertentu, kita nggak berani mendobrak statement itu ya. Nah, kalau kita menemukan data-data atau dari bahan bacaan atau dari hasil eksperimen kita, ternyata kita bisa membangun sebuah pendapat sendiri, itu dicoba ya, dirumuskan, siapa tahu itu menjadi sesuatu yang baru, keunggulan dari tulisan kita. Nah, itu harus dimulai dari kita berani untuk berpikir agak out the box ya, keluar dari hal yang biasa ini. Kemudian keterbatasan dan bagaimana ini mempengaruhi kajian itu bisa juga. Tapi jangan terlalu banyak membahas tentang keterbatasan atau kekurangan dari penelitian kita. Terangkan implikasi temuannya ini. Apa arahan penelitian selanjutnya akan dilakukan udah. Hasil dan pembahasan ini. Dalam penyajian hasil, ungkapkan hasil secara jelas dan lugas. Kalimat panjang akan membingungkan pembaca. Maka kalimat yang keterbacaannya mudah lah. Ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Tapi perlu dibuat variasi. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Untuk penyajian data yang sederhana, gunakan tabel. Untuk data yang rumit dan banyak, gunakan grafik. Jangan menyajikan gambar dari data tabel. Ya, ini nanti istilahnya redundansi. Sudah ada tabel, kemudian dibuat grafis. Kemarin juga saya pernah terjadi penelitian kita karena yang nulis mahasiswa, kemudian saya edit dan seterusnya supaya kelihatan banyak. Mungkin yang tabel dibuat grafis ini kan hal sama. Dari grafis dibuat teks. Nah, ini sebenarnya mengulang hal yang sama. Ya. Kemudian mulailah menulis hasil dengan cara yang sistematis. Jangan mengulang menulis angka yang telah tertulis dalam tabel di dalam teks.
Ya, kalau mau mengungkapkan apa yang ada di dalam tabel teks, lihat persentasenya atau kecenderungannya di dalam tabel itu. Ya, jadi tidak dirinci satu-satu lagi sama dengan tabel. Ya. Ya, jadi kalau mau menekankan hasil yang diperoleh, sebaiknya sajikan dalam bentuk angka lain. Misalnya dalam bentuk persentase atau selisihnya. Kalau mau menunjukkan angka yang dimaksud, rujuk saja tabel yang mengandung angka tersebut. Oke. Nah, pembahasan perlu ditulis dengan bahasa yang jelas dan jangan ini kok kayak Oke. Dalam pembahasan biasanya digunakan dua tenses ini kalau bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa, nah kalau masalah tenses ini di sini Bapak Ibu, saya tidak akan mengunci, mengclose bahwa harus ditulis dengan tenses tertentu. Ya, silakan ikuti kecenderungan atau kebiasaan di jurnal itu. Ya, kalau misalkan banyaknya apa ditulis tenses atau past tense. Nah, tapi secara umum akan saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Ya, kalau di abstrak itu menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan, ada dominasi atau sebagian besar ditulis dalam bentuk past tense. Tapi yang ditulis dalam present tense juga banyak. Kemudian di dalam introduction, karena dia memetakan penelitian terdahulu, ini biasanya ditulis dalam bentuk pasif kalimatnya, ya, sebanyak juga, yang aktif juga ada. Tensesnya bagaimana? Ada yang present, ada yang past tense, tergantung. Tetapi sebagian besar present tense. Nah, kalau di hasil dan pembahasan, karena melaporkan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan, sebagian besar ditulis dalam bentuk past tense. Ya. Nah, apakah tertutup kemungkinan menulis present tense? Bisa juga, lihat konteks kalimatnya. Jadi tidak saya kunci bahwa harus past tense di metode dan eksperimen, tidak. Ya, sebagian besar ditulis dalam bentuk past tense, tapi ada beberapa kalimat yang ditulis dalam bentuk tenses yang lain. Bahkan present continuous atau bentuk ketiga juga ada di situ. Ya. Oke, kemudian hasil penelitian dituliskan dalam past tense. Oh, ini saya buka aja, boleh present atau past tense ya. Tergantung konteksnya. Kalau hal yang sudah dilakukan ya past tense, yang sedang dilakukan present continuous, yang akan ya future tense. Kemudian dalam bagian pembahasan yang perlu dibahas adalah apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai bagaimana? Nih, nanti ya harus ada ini solusi ya dari pembahasan itu. Nah, pengutipan literatur dalam pembahasan jangan terlalu panjang. Ini tidak dihindari lah ya, boleh ya. Tapi jangan terlalu mengungkapkan pekerjaan orang lain. Itu sebagai studi komparatif saja. Carikan dan tulis hasil penelitian orang lain dalam bahasa sendiri. Jangan copy paste ya. Diambil idenya, gagasan, tulis dalam bahasa Indonesia. Kalau kesulitan bahasa Inggrisnya, kalau kalimat bahasa Indonesianya sudah betul grammarnya, di copy paste ke Google Translate, nanti sudah dapat kalimat dalam bahasa Inggris, dicek lagi apakah terjemahannya itu sudah betul atau tidak. Ya. Kemudian jangan mengutip pendapat orang di tempat yang tidak tepat. Ya. Kumpulan penelitian sejenis bisa dirujuk secara berkelompok ya. Jadi penelitian yang hampir mirip bisa dikumpulkan 2 atau 3 referensi, tapi jangan terlalu banyak. Seperti tumpukan pustaka, ya 10 artikel di artikel 1 sampai 10 pendapatnya itu jangan ya. Oke. Hasil dan pembahasan selanjutnya, penyajian pembahasan juga sebaiknya mempunyai alur yang sistematis, jangan membahas suatu aspek berulang-ulang. Gunakan kerangka pemikiran yang sistematis sehingga pembahasan akan berakhir ke suatu titik yang akan mendukung kesimpulan. Implikasi penelitian, baik teoritis dan aplikasi, perlu ditekankan dalam pembahasan. Nih, biasanya pembahasan akan ditutup dengan kesimpulan. Ada contoh jurnal yang di dalam sistematika penulisan manuskripnya
Conclusion itu merupakan bagian dari pembahasan. Tapi ada conclusion yang ditulis sendiri sebagai subjudul. Ini yang contoh jurnal yang conclusion sebagai bagian dari pembahasan, contohnya jurnal yang diterbitkan oleh IPB, Hayati Journal of Science, itu seperti itu. Tapi bagian kesimpulannya ada, cuma dia include di dalam pembahasan. Jadi manuskrip bisa dijadikan, nanti tulis ini, mulai dari hasil yang utama, diikuti oleh data atau hasil pendukungnya, atau sebaliknya, terserah pendekatannya mau deduktif atau induktif. Ya. Kemudian mau pendekatan diversitas atau sentralistik. Ya, ini istilah lain dari deduktif dan induktif itu sentralistik dan diversitas. Informasi yang Anda sajikan harus tersusun rapi secara berurutan dan sesuai dengan hierarki teoritisnya. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Data kasar dimasukkan. Contoh, dari data SPSS atau Excel, biasanya ini penelitian bidang ekonomi ini. Hasil uji signifikan apa itu dimasukkan semua, di copy paste. Itu jangan seperti itu. Ya. Tabel hasil analisisnya, hasil parameter, hasil setelah dianalisis yang penting apa? Ini disusun dalam bentuk tabel, disatukan, diintegrasikan dengan data yang lain, supaya terbaca komprehensif dari tabel itu. Ya. Jangan di screenshot atau di copy paste dari Excel langsung ya untuk analisis statistik. Kemudian redundansi tadi, yang contoh redundansi misalkan ada tabel, ada grafiknya, gambar, teksnya sama. Ya. Pembahasan dan interpretasi datanya, ini kadang pembahasannya kurang mendalam. Interpretasinya juga kadang tidak nyambung dengan data yang ada. Tidak ada gambar atau tabel. Ini teks saja juga, kami juga banyak ini contoh ya. Apakah ini gambar itu harus ya? Tidak harus. Cuma kalau kita punya banyak data, misalnya ada contoh artikel yang terbit di jurnal yang di Cambridge itu tentang linguistik, itu satu artikel review panjangnya bisa lebih dari 30 page. Nah, kalau orang eksak, pendekatan orang eksak kayak saya fisika, di dalam penulisan teks, karena kita tidak menekankan bahasa teks saja, tapi bahasa grafis juga, komunikasi grafis, maka teks yang panjang itu tingkat keterbacaannya akan rendah. Kesulitan di dalam membaca teks yang panjang itu. Maka bisa dibantu bahwa data-data yang dideskripsi dalam teks itu dituangkan dalam bentuk grafis, sehingga akan memudahkan membaca di dalam mendapatkan informasi apa sebenarnya pesan-pesan utama di dalam paper itu. Ya. Kemudian bahan atau metode yang dilaporkan kadang tidak tepat. Nah, tentang interpretasi hasil, apakah kajian sesuai hipotesis? Jika tidak, apa kajian menjadi hipotesis alternatif? Apa interpretasi yang dapat dibuat? Apakah hasil penelitian sesuai penelitian orang lain? Sumber data, anomali atau error? Ya. Implikasi kajian untuk bidang ilmu, anjuran untuk peningkatan dan penelitian berikutnya, kaitkan dengan penelitian terdahulu. Nah, kesimpulan tidak selalu harus ada subjudul kesimpulan. Dalam mengambil simpulan, jangan berspekulasi. Ya. Simpulan harus didasarkan atas fakta hasil penelitian. Nah, ucapan terima kasih ini juga ada yang ucapan terima kasih, tapi untuk jurnal internasional kebanyakan ada. Ditempatkan sebelum daftar pustaka. Ya. Dalam ucapan terima kasih perlu disebutkan lembaga pemberi dana, sponsornya siapa, pengakuan kontribusi individu atau lembaga yang berarti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan. Nah, daftar pustaka ini penting sekali ya. Daftar pustaka sesuatu yang di dalam proses penulisan manuskrip biasanya sampai sudah proofread saja. Yang agak menyulitkan itu daftar pustaka. Sehingga kami sarankan Bapak Ibu, daftar pustaka ambillah dari sumber-sumber yang valid. Valid di sini terutama sumber online-nya ada. Karena kalau sumber online-nya tidak ada, pengalaman kami yang sudah terbit itu biasanya di-delete oleh editor maupun oleh
pihak desainernya ya dari publishing department bagian layoutnya itu kesulitan itu kan harus dicek apakah data di referensi itu data referensinya itu ada enggak di sumber online. Kalau tidak ada biasanya disarankan di delete atau nanti akan mengganggu di dalam proses penerbitan jadi tertunda. Ini. Periksa gaya pengelolaan referensi yang dipakai jurnal. Nah, setiap jurnal ini memiliki style, reference style sendiri. Ya. Kita sering menggunakan kaidah selingkung. Saya mempopulerkan gaya referensi saja lah, gaya penulisannya. Selingkung nanti jadi salah ucap ya, selingkung. Referensi yang dianjurkan ini peer-reviewed jurnal artikel, abstrak, buku ya. Seharusnya tidak perlu mengacu ya laporan-laporan pekerjaan atau penelitian ini yang tidak direview. Jadi artikel-artikel dalam blog-blog dan sebagainya itu kalau bisa ya selama masih ada referensi yang lebih bagus, ambil referensi yang lebih bagus. Nah buku teks, kalau buku teks ada sumber online-nya, oke lah boleh. Tapi kalau sulit dicari, itu juga dihindari saja. Nah, kemudian personal communication, ya. Jadi Bapak Ibu mungkin mendapatkan informasi nanti dikutip, tapi bahannya dari komunikasi pribadi itu akan menyulitkan nanti. Kesalahan biasanya tentang format. Formatnya tidak mengikuti standar. Apakah Vancouver Style, Harvard, IPA, IEEE, Cambridge, dan lain-lain. Nah ini silahkan ya diikuti panduan dari masing-masing jurnal. Informasi ganda tadi, teks, gambar, dan jenis pustakanya. Oke, penyusunan daftar pustaka, ini contohnya yang Harvard dan Vancouver. Apakah mau menggunakan sistem penomoran, numbering, atau berdasarkan alfabet. Nah, setiap referensi yang dikutip dalam teks harus ditulis dalam daftar pustaka atau sebaliknya. Ya. Laporan penelitian tidak dipublikasi dan komunikasi pribadi tidak direkomendasi sebagai pustaka acuan. Nah, kutipan sumber dalam status impress menunjukkan manuskrip accepted untuk publikasi. Nah, berkaitan dengan kutipan ini, Bapak Ibu, untuk self-citation, mengutip artikel yang ditulis sendiri itu boleh diizinkan, ya tidak dilarang. Tapi aturan di Web of Science itu maksimal 15%. Dari penelitian literasi yang saya lakukan, walaupun ditetapkan maksimal 15%, saya belum menjumpai artikel yang bagus yang di Web of Science yang kutipan self citation-nya lebih dari 15%. Paling mendekati 14,8%, 14,9%. Jadi nyaris maksimal 15% itu dipatuhi ya. Jadi kalau kita mau meningkatkan self citation, H-index kita supaya tinggi gitu kan, dengan mendesain kutipan-kutipan ini sendiri ya, itu jumlah referensinya dinaikkan supaya kumulatif 15%-nya itu tinggi ya. Nah, kalau kita maksimal 20%, 20 artikel dari rujukan kita, 15%-nya hanya berapa itu? 3. 15 kali 2 kan 3 itu kan. 3 artikel. Nah, kalau kita pengen 6, ya rujukannya 40 gitu kan. Rujukan 40 artikel, maka kita bisa nulis 6 artikel kita masuk semua. Oke. Nah, kalau referensi web itu harus ditulis lengkap, tanggal akses tulisan, tulis doi-nya, artikelnya, penulis pendamping, tanggal ajuan konsumen, dan seterusnya. Ini. Nah, untuk software pengelolaan ini artikel, ada yang pakai EndNote, Mendeley, dan seterusnya, ScienceUlike, dan lain-lain ya. Silakan dipilih yang ini. Oke, ini nanti teknis kayak perujukannya, ikuti saja masing-masing jurnal. Nah, gambar dan tabel ini saya sampaikan di sini lebih khusus. Tabel sajikan daftar nomor atau teks dalam kolom, gambar, referensi, visual hasil atau ilustrasi, konsep atau metode, grafik, citra, diagram, dan seterusnya.
keterangan gambar dan tabel diurut, harus dapat berdiri sendiri, panduan untuk penyiapan gambar dan tabel, resolusinya harus tinggi, labelnya rapi dan dapat dibaca, sederhana, diformat dengan jelas, kalau ada errornya kemudian keterangannya rinci. Nah, dari penjelasan kami ini bisa saya ringkas, ya. Jadi yang pertama perlu dilakukan itu pada saat menyiapkan manuskrip, buat kerangka atau garis besar manuskripnya, mulai menulis manuskrip sejak awal data dianalisis. Kemudian lihat pada data dan putuskan bagaimana menyusun dan menyajikan hasil penelitiannya, bagaimana tabelnya, gambar, dan teksnya. Pola dan petunjuk akan muncul untuk memandu argumen, itu dari data-data yang ada. Kalau kita sudah mendapatkan data, dianalisis, dibuat grafik atau tabel, kita akan bisa melihat polanya, trennya. Kalau sudah melihat polanya dari data yang kita peroleh, maka kita bisa menghubungkan dengan hipotesis kita. Apakah ini akan mendukung hipotesis kita, ya, mempertahankan hipotesis kita atau bahkan melemahkan. Nah, ini dari polanya. Mulai dengan hasil, kemudian pendahuluan dan pembahasan kesimpulan. Tulis judul dan abstrak terakhir juga bisa, karena disesuaikan dengan data yang diperoleh. Baca ulang dan minta pendapat pakar kolega. Lakukan revisi, dan revisi terus sampai diterima. Patuhi pedoman jurnal. Kemudian mengevaluasi manuskrip secara kritis dari kacamata editor. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan tentang materi untuk penulisan manuskrip. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan klinik ini artikelnya. Kita bahas 2 artikel yang sudah disampaikan ke saya. Mungkin bisa break dulu sebentar Bapak Ibu. Ini moderator, silakan mungkin yang akan menyampaikan pertanyaan untuk bisa dituliskan dulu. Iya, Pak. Oke, Pak, baik. Kita masih memiliki waktu 30 menit, Pak, untuk materi kedua tentang beda artikel. Apakah Bapak bisa menjelaskan dalam rentang waktu tersebut? Suaranya kurang jelas, Mbak. Boleh. Halo, Pak. Suara saya apakah bisa didengarkan, Pak? Sudah boleh. Ya, Pak, kita masih memiliki waktu 30 menit. Apakah dalam rentang waktu 30 menit tersebut, Bapak bisa menjelaskan untuk materi kedua tentang bedah artikel, Pak? Oke, ya, saya coba share dulu. Oh iya, baik, Pak. Saya persilahkan ya, Pak, ya. Ya. Sudah kelihatan Mbak Wiwi ini? Belum, Pak. Iya, sudah. Sekarang sudah, Pak. Silakan, ini Pak. Artikel yang ditulis oleh Atika Saskia Putri dan Pak Syahrul, ya. Oke, misalkan dari judul dulu ya. Dari konteks judul ini, analisis pemahaman konsep siswa yang diajar dengan video pembelajaran berpendekatan STEM pada materi gelombang bunyi. Oke ya. Kalau kita melihat dari keterbacaan panjang teksnya, ya, panjang teksnya ini ada berapa kata coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi terlalu panjang ya kalau kita lihat. Kemudian ini mengandung ini juga apa? Mengandung ini apa? Singkatan yang belum tentu orang itu paham. Singkatan yang belum tentu setiap orang tahu. Ini contoh misalkan ini. Oke, ini dari ini. Belum tentu ya, belum tentu setiap orang tahu. Nah, maka diharapkan singkatan itu yang familiar. Kalau tidak, dituliskan. Oke.
Ini dari panjang teksnya, teks judul terlalu panjang. Nah, teks judul ini terlalu panjang. Nah, bagaimana memendekkan judul atau meringkas judul? Maka kalau di sini ada konektor, kata penghubung, ya, kata penghubung ini contohnya apa? Ini yang. Ini kata penghubung ini. Ini apa? Ini yang itu kata penghubung. Nah, bentar. Yang ini kata penghubung. Yang ini kemudian dengan. Atau saya garis bawah ini. Ini kata. Nah, kalau kita mau meringkas, maka kata-kata penghubung ini bisa dihilangkan, tapi maknanya itu tidak berubah. Ini. Nah, sebelum kita ringkas, sebenarnya apa dulu informasi yang ada di judul ini? Kalau kita kelompokkan, maka di sini ada 3 informasi. 3 substansi dalam penelitian ini yang dibuat untuk membentuk judul sebagai bahan. Apa yang pertama? Yang pertama ini pemahaman konsep, ya. Kemudian video pembelajaran ini adalah medianya, jadi ini adalah pemahaman konsep ini pedagoginya. Kemudian video pembelajaran ini adalah medianya. Materinya adalah materi gelombang bunyi. Nah, materi gelombang bunyi ini adalah fisikanya, substansi fisika. Nah, kata materi gelombang bunyi itu sebenarnya materi ini bisa dihapus ini. Ya, bisa dihapus ini. Jadi apa? Pada gelombang bunyi itu orang fisika sudah tahu, sudah baca. Tidak perlu dijelaskan materi gelombang bunyi, ya. Ini materi pada gelombang bunyi. Ini konsep fisiknya, ya. Jadi ini. Kemudian sekarang gini, dengan membaca judul itu sebenarnya kita sudah tahu apakah penelitian ini advance enggak. Hasil penelitiannya nanti akan mendalam enggak. Coba kalau kita perhatikan pemahaman konsep siswa, ya. Pemahaman konsep siswa, ya. Pemahaman konsep siswa ini juga dalam bahasa Indonesia nanti agak rancu, ya, antara konsep fisika dan konsep siswa. Ya, apa bedanya? Konsep fisika adalah konsep yang berisi tentang hal-hal fisika. Tapi kalau konsep siswa, apakah konsep yang berisi hal-hal siswa? Bukan. Konsep yang dimiliki oleh siswa. Nah, ini tolong dibentuk nih grammarnya. Ya. Apakah ini tepat atau tidak? Ya. Pemahaman konsep ini. Ini. Ya. Ini jadi kalau kita lihat ini, maka ada tiga aspek pemahaman konsep, medianya nanti belum diringkas, dan materinya gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini udah konsep fisika ini, ya. Kan ini bisa diringkas nanti. Pemahaman konsep gelombang bunyi, nah gini kan, pemahaman konsep gelombang bunyi, ya, pada pembelajaran STEM, misalkan menggunakan video pembelajaran, gitu kan. Ini lebih mudah. Nah, ini misalnya dari pembentukan judul aja ini, misalkan pada ini juga nanti dihapus, misalkan. Oke, yang ini. Jadi ini juga perlu ditanyakan, ini juga perlu diapa? Kenapa analisis tidak perlu? Kalau di sini misalkan ada analisis, seolah-olah pekerjaan ini di paper ini hanya menganalisis. Padahal analisis ini adalah salah satu langkah di dalam metode. Ya. Jadi judul ini harus mencerminkan bahwa di judul itu
akan memberikan informasi yang kaya, bukan hanya sekedar kegiatan analisis, ya. Informasi analisis. Kaya tentang apa? Akan menyampaikan tentang pemahaman konsep. Ya, pemahaman konsep gelombang bunyi di sini bisa langsung di sini. Ini misalkan di ini saja disatukan aja menjadi pemahaman konsep gelombang bunyi. Nah, ini sudah pendek. Pemahaman konsep gelombang bunyi, ya, siswanya bisa ditambahin, ini mungkin bisa. Pemahaman konsep gelombang bunyi siswa, ya, misalkan pada pembelajaran STEM, ya, pada pembelajaran STEM, ini pada pembelajaran STEM atau STEM supaya ringkas, ya, pembelajaran STEM berbantuan video, misalkan pembelajaran STEM. Nah, pada pembelajaran ini mungkin untuk meringkas saja pembelajaran STEM video. Nah, ini berapa kalimat coba? 1, 2, 3, berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ya, hanya 10. Maknanya tidak berubah. Ini. Nah, kenapa analisis tidak perlu tadi? Itu sebenarnya di metode sudah ada. Supaya tidak mendangkalkan paper kita. Ini. Kemudian yang pada dan dengan dihilangkan supaya ringkas. Ya. Istilah video pembelajaran berperan STEM ini juga bisa diringkas. Nah, ini intinya. Nah, jadi saya sampaikan di sini Bapak Ibu, di dalam sebuah artikel paling banyak itu 3 aspek atau variabel. 3 variabel saja itu sudah sangat kompleks melakukan penelitiannya dan membahasnya, menganalisis. Nah, jadi dengan 1 variabel yang baru itu sebenarnya sudah cukup. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah aspek pedagoginya, pemahaman konsepnya, materinya tentang gelombang bunyi ini, kemudian metode pembelajarannya itu dengan STEM yang berbantuan ini. Nah, ini ada dua ini. Jadi pemahaman konsep gelombang bunyi dan pembelajaran berbantuan. Ini ada 2 ya. Itu sudah cukup ini. Ya, kemudian kita coba langsung ke, bentar ini kok di-scroll ke bawah. Langsung ke tujuan. Tujuan penelitian ini di mana? Biasanya di bawah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, ya, dan menganalisis pemahaman konsep siswa ini, ya. Kita coba di sini. Nah, konsisten enggak kita dengan judul? Di judul itu ada 2 variabel, pemahaman konsep dan metode pembelajarannya. Ini di sini ada enggak? Ini. Di sini untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman konsep siswa. Oke. Pemahaman, mengetahui dan menganalisis pemahaman konsep siswa yang diajar dengan video pembelajaran dan ini. Nah, oke ya. Cuma ini memang konsisten ya, sudah jadi pemahaman konsep siswa ini sudah ada ya. Ini dari istilah saja. Konsisten nanti dari sisi novelty itu baru enggak. Kita sekarang baru membahas dari konsistensi terminologi aja. Dalam konteks kata dan kalimat ini konsisten enggak. Kemudian diajar dengan video pembelajaran ini. Ini sudah ada konsisten ya 2. Nah, kemudian sebelum ke metode karena lebih kompleks, ke kesimpulan dulu. Kesimpulannya, berdasarkan analisis data baik tes maupun wawancara yang diberikan ini, pemahaman konsep, lah ini,
Di dalam kesimpulan, apa yang ditulis di kesimpulan ini? Pemahaman konsep siswa sebelum diberikan video sebenarnya. Ya. Pemahaman konsep siswa sebelum diberikan video pembelajaran sebesar ini. Sedangkan setelah diberikan pemahaman konsep menjadi pemahamannya. Nah, di sini ini kan ada kenaikan, ya, kenaikan. Nah, ini tentunya ada apa penjelasannya? Oke, ini sebelum diberikan ini angka ya. Kalau kita lihat tujuan di sini adalah mengetahui dan menganalisis pemahaman. Kalau untuk mengetahui dan menganalisis mestinya berkaitan dengan faktor-faktor ya atau aspek-aspek atau indikator. Sebenarnya apa ya yang mempengaruhi, misalkan apa yang paling dominan ya, bukan angka dulu ya. Karena kalau misalkan pertanyaan berapa gitu kan, maka di sini mengacu mungkin angka langsung ya. Maka dalam konteks ini sesuai dengan tujuan, maka yang dieksplor adalah aspek-aspeknya dan dikaitkan hubungan-hubungannya. Ini perlu misalkan disusun ulang. Kemudian ini berdasarkan hasil analisis data, tes maupun wawancara yang diberikan dapat disimpulkan konsep siswa model Paulus setelah diberikan ini pemahaman konsep siswa. Nah, ini seharusnya bukan hanya angka-angka seperti ini ya, tapi dieksplorasi sebenarnya apa yang hal-hal apa ya di dalam pemahaman itu yang ditemukan ya, pemahaman konsep ini. Kemudian ini kita coba baca bawah pada indikator translasi ini, indikator translasi, siswa beranggapan bahwa gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar 2 kali atau bunyi yang terdengar setengah bunyi aslinya. Sumber bunyi yang mendekati pendengar atau sebalik bernilai negatif, dan sumber bunyi atau pendengar yang menjadi satu panjang. Ini sebenarnya kalimat yang kasuistik, ya. Tidak bisa digeneralisasi sebagai kesimpulan umum. Ini, ya. Di dalam ini sangat spesifik sekali mungkin untuk kasus di kelas itu, ya. Jadi dalam konteks pengembangan nanti ilmu pedagogi ini tidak bisa sebagai justifikasi atau dasar untuk membangun teori. Ini kan kasuistik ini. Ini mestinya nanti dimasukkan di ini saja, masukkan di pembahasan. Ya. Nah yang disimpulkan ini sebenarnya trennya, kecenderungannya. Ini kecenderungannya ini. Kemudian pada indikator intervensi siswa beranggapan bahwa indikator translasi siswa beranggap bahwa semakin besar frekuensi bunyi ambulan maka semakin kecil. Beranggapan bahwa semakin besar frekuensi bunyi ambulan maka semakin kecil frekuensi motor. Sedangkan pada ini juga kasuistik juga. Tapi apakah ini sebenarnya bisa dieksplor ya? Bisa dieksplor mengapa bisa terjadi seperti itu ya? Mengapa bisa terjadi seperti ini misalkan ya? Mengapa bisa terjadi ini siswa ini apa? Pada indikator interpretasi siswa beranggapan bahwa semakin besar. Kenapa? Nah, ini mestinya yang diungkap di sininya. Nah, jadi seolah-olah penelitiannya bukan hanya di covernya saja. Untuk misalkan hanya mengungkap dari kuesioner, oh ini yang diisi mereka seperti ini. Hanya dilaporkan saja, hanya kayak laporan, kayak data statistik saja gitu. Tapi tidak ada kajian analisis yang mendalam. Nah, ini sebenarnya bisa dieksplor lagi. Kenapa bisa seperti ini? Ini. Nanti yang ditulis akan banyak pembahasannya ini. Oke ya. Jadi kalau kita melihat dari pertanyaannya, bentar kesimpulan umumnya apa ini? Bentar. Oh, kesimpulan umum belum ada ini, Pak. Coba kita lihat ini, misalkan tadi tujuannya mengetahui dan menganalisis pemahaman siswa. Kan ini juga pertanyaannya umum, ya. Tujuan penelitiannya ini umum untuk mengetahui dan mengenali pemahaman konsep siswa. Ya. Mengetahui
yang diajar dengan video ini. Nah, itu seharusnya dibahas. Ini kan dikaitkan dengan video pembelajaran. Apa, bagaimana ya efektivitas dan kepraktisan misalkan dari penggunaan metode pembelajaran berpendekatan STEM ini dengan menggunakan video. Nah, ini mestinya ini kan dikaitkan dengan pembelajaran berpendekatan STEM menggunakan video. Di sini di kesimpulan tidak menyinggung sama sekali ya. Ya. Apakah ini menjadi semakin efektif atau tidak? Ini kan hanya angka saja. Angka 5 ini seni dari ini. Tapi tidak bisa dianalisis lebih jauh, ini tidak ini ya. Oke, kemudian dikaitkan misalnya dengan tadi materi gelombang bunyinya. Oke, kemudian sebelum ke metode, pertanyaan saya ini baru konsistensi antara judul, tujuan, dengan kesimpulan yang harus konsisten. Nanti metode. Kita coba baca dulu daftar pustakanya, apakah mendukung atau tidak penelitiannya. Coba ini nggak ada judulnya ya. STEM dan art, ini ada tentang STEM juga. Kemudian ini tentang STEM ya. Oke, ada kaitannya tentang STEM. Ada kaitan. Oke. Berikutnya, penerapan model belajar inquiry terbimbing model STEM. Ini ada tentang STEM juga. Untuk meningkatkan keterampilan. Ini kalau dari tata tulis nanti diperbaiki nih. Kalau dari sisi tata tulis ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Kita dari sisi substansi langsung ya. Jadi ini tentang STEM, tapi di sini keterampilan berpikir kreatif ya, bukan tentang pemahaman. Nah, ini STEM saja. Adakah yang sudah ini artikel yang tentang pemahaman konsep? STEM ini masih STEM, ini juga STEM. Kemudian berikutnya STEM, pembelajaran akhir. Penerapan sains teknologi ini matematik pada tim air dan kita untuk meningkatkan penguasaan. Ini udah muncul penguasaan konsep ini. Berikutnya analisis pemahaman konsep vektor pada siswa SMA Negeri Mapalu. Ini konsep vektor. Kalau ada yang konsepnya itu yang spesifik tentang fisika atau syukur bisa materi gelombang bunyi gitu kan. Pemahaman konsep siswa, pemahaman konsep pada materi hukum Newton. Oke, ini sudah ya dari literasi, oke, sudah banyak mendukung juga. Cuma ini literasinya masih banyak yang lokal ya. Khawatirnya kalau lokal nanti kita ikut-ikutan. Ikut-ikutan yang sana seperti itu kita niru seperti itu padahal itu tulisannya tidak begitu bagus gitu kan. Nah, coba cari merujuk pada yang baik-baik ya, yang bagus-bagus sehingga kita bisa belajar dari bagus, yang bagus. Oke, ini konsep gerakan. Jadi belum ada artikel yang konsep gelombang bunyi ya tadi ya. Kortal sebagai video pembelajaran online. Ini sudah tentang video. Oke, lumayan ya. Lumayan, cuma ini perlu ditambah ya. Referensi ini. Referensi perlu ditambah. Perlu ditambah yang lebih spesifik dari artikel-artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi
berkaitan topik konsep fisika. Kemudian konsep fisika khususnya gelombang bunyi ya. Kalau ada yang spesifik lebih bagus, gelombang bunyi. Kemudian konsep fisika tadi pembelajaran berbasis video, pembelajaran berbasis video dan apalagi nih? Dan STEM. Oke, ini perlu Oke nih, ini mestinya perlu ditambah ini. Kemudian kita coba ke metodenya. Ya. Ke metodenya, jenis penelitian jenis penelitian yang digunakan. Nah, ini cara penulisan itu, tolong dalam satu kalimat itu jangan ada kata yang berulang, diusahakan. Ya. Diusahakan. Ini. Kok bentar. Kok muncul itu? Diusahakan dalam satu kalimat jangan ada kata berulang. Kalau berulang dicari sinonimnya. Jika berulang dicari sinonimnya. Oke, ini. Nah, ini contoh jenis penelitian yang digunakan dalam, misalkan dalam kajian ini adalah, itu kan sudah beda penelitian dengan kajian. Deskriptif, kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Mandua, Palu. Waktu penelitian pada semester genap, oke, pada tahun ajaran, oke. Subjek penelitian ini berjumlah 9 orang, oke. Ini kan kalimatnya pendek-pendek. Nanti kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dua kalimat yang pendek bisa digabung jadi satu, misalkan. Penelitian ini menetes pemahaman konsep berupa pilihan ganda yang disertai dengan skala ini, misalkan ini harus perlu ini tanda kurung tutup. Certainty of Response Index. Dari hasil tes tersebut, responden dipilih berkategori tinggi sedang. Oke. Tes pemahaman konsep dan wawancara dilakukan banyak 2 kali. Oke. Ini lumayan. Informasi metodenya sudah agak lengkap. Skala CRI yang digunakan mengacu pada skala disusun oleh Salim. Dapat dilihat. Oke. Pada tabel 1. Oke. Tabel 1 mana? Oke, ini tolong nanti ukuran hurufnya disesuaikan dengan panduan. Skala CRI-nya 0 sampai 5. Nah, ini kalau ini kan sudah dalam bahasa Indonesia artikelnya. Ya, ini diterjemahkan, ya. Apakah mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dipilih, ya. Bahasa ditulis konsisten. Oh, ini kok kita dalam bahasa Inggris atau
Indonesia. Oke, ya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis dalam bahasa Inggris ya Inggris terus, kalau bahasa Indonesia ya semuanya bahasa Indonesia. Nah, ini 0% certain, 1%, 25%, almost certain, 25, 49%. Oke, ini skala Likert-nya betul ya. 100% ini oke, ditebak. Oke. Betul, skala Likert juga oke. Kemudian tabel 2, penentuan konsep siswa berdasar indeks CRI. CRI rendah. Nah, ini salah ini. Ini yang contoh metode yang keliru ini. Ya. Ini contoh metode yang keliru ini kalau ini metode keliru CRI rendah. Bentar. Oh. Oke. Ini keliru ya. Ini CRI tinggi maksudnya mungkin lebih dari 2,5. Ini CRI rendah mungkin ini CRI tinggi ini. CRI tinggi, insert simbol. Misalkan CRI tinggi, mungkin. Nah, ini harusnya tulis 2,5, misalkan insert. Wah, ini ada gangguan laptop saya nih. CRI tinggi dalam kurung insert nanti yang atas dihapus ini. Oke, pala hilang ini. Oke, jadi ini insert komen CRI tinggi insert 2,5. Oke. Oke, ini ya. Jadi ini contoh yang agak fatal ini. Tabel 2, CRI rendah kurang dari 2,5, CRI tinggi juga kurang dari setengah. Ini meskipun mungkin salah ngetik tapi fatal ya, fatal. Nah, kemudian yang berikutnya rumus statistik seperti ini, persentase probably nggak perlu ditulis ini. Saya pikir untuk sarjana yang sudah lulus statistik ini udah tahu ya. Insert, tidak perlu rumus statistik ini seperti ini ditulis. Tulis saja hal-hal yang penting.
Oke. Kemudian ini masih di metode, seputar metode persentase tingkat pemahaman. Nah, ini juga 10 rendah itu 10 sampai X-nya itu antara 10-30%, sedang lebih dari 30% sama dengan sampai 60%. Oke, ini betul skala Likert-nya. Pemersen tadi kategori rendah, sedang, tinggi. Oke, sekarang pertanyaannya, tadi kan tujuan penelitian dengan hasil sudah, konsistensinya sudah dicek. Apakah metode juga konsisten? Tujuannya adalah mengetahui analisis pemahaman siswa, ya, yang diajar dengan pembelajaran video. Nah, ini mestinya di dalam metode ini indikator-indikator instrumen, ya, di dalam metode itu indikator-indikator instrumen, ya, ini. Indikator dalam instrumen untuk menyelidiki hubungan atau pengaruh atau dampak, ya, atau keterkaitan antara, ya, antara pemahaman konsep gelombang bunyi dengan penerapan, ya, pembelajaran STEM berbantuan video, jadi perlu disampaikan di sini, diinformasikan secara rinci. Jadi justru di sini supaya mendalam di dalam metode sebenarnya aspek apa di dalam instrumen ini untuk bisa jadi bukan hanya sekedar mensurvei saja di sini. Nah, nanti dibahasnya ini secara detail. Tapi aspek yang utama di dalam metode ini dijelaskan, ya. Di dalam metode itu instrumennya nanti berisi apa saja itu di ini, ya. Kemudian nanti di hasil baru dibahas hasilnya nih. Nah, ini oke. Jadi apalagi yang bisa di metode ini? Metode yang kurang ini. Nah, ini jadi metode belum ini ya, belum baru menyampaikan tentang persentase tingkat pemahaman. Nah, bagaimana atau apa saja yang termasuk dalam kelompok misalkan rendah, ya. Nanti apa saja yang ini cara pengukurannya atau indikatornya, kemudian sedang dan tinggi. Oke, ya. Jadi itu yang perlu diperbaiki di bagian metode, kemudian di bagian hasil. Ya. Di bagian hasil ini, apakah konsisten enggak? Ya. Konsisten misalkan tadi dengan metode, ini kan karena tujuan penelitiannya ini terlalu umum. Menganalisis pemahaman konsep siswa. Nah, ini pemahaman apa? Konsep. Konsep itu bisa konsep yang abstrak, konsep yang real. Ya, misalkan konsep abstrak tentang gelombang bunyi itu apa? Ya, konsep tentang abstrak. Nah, bagaimana misalkan wujud bunyi, rupa bunyi, kan kita tidak tahu. Ya, kita memahami bunyi itu kan dari konsep fisika. Dengan dasar-dasar pemahaman fisika baru tahu itu ada bunyi. Kalau konsep realnya yang bisa dirasakan, oh bunyi itu bisa ada getaran, bisa di telinga itu bisa terdengar, menggelegar. Kalau
sumber bunyi yang mengeluarkan bunyi, oh itu bergetar, kelihatan getarnya. Itu adalah konsep fisik apa? Visual, real. Tapi abstrak apa? Misal kalau kita berbicara, oh itu bunyi, perambatan bunyi pada medium itu bisa merambat melalui medium molekul ke molekul. Nah, konsep tentang molekul yang sebagai media propagasi gelombang bunyi itu kan abstrak. Nah, bagaimana cara memahami konsep abstrak ini? Nah, ini mestinya ada di metode ini. Sehingga pembahasan tentang pemahaman konsep ini menjadi mendalam. Bukan hanya sekedar survei, oh ini meningkat, paham itu enggak. Ya. Jadi dianalisis, oh pemahaman konsep gelombang bunyi, ya ada konsep abstrak, ada konsep yang real. Ya. Nah, kita, otak manusia itu ada kemampuan untuk abstraksi dan dari yang konsep yang abstrak ke yang real atau sebaliknya. Mendapat informasi ya yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk real kemudian diolah menjadi konsep abstrak di pikiran siswa. Nah, cara-cara untuk meningkat pemahaman itu harus dilihat karakteristiknya, substansinya. Apakah di gelombang bunyi itu banyak konsep abstrak atau konsep real? Ya, di situ. Apa yang diperlukan di dalam meningkatkan konsep pemahaman abstrak ini? Apakah video ini akan membantu visualisasi konsep gelombang bunyi, ya, yang tadinya misalkan ini apa dengan video mungkin lebih terbantukan karena bisa melihat visualisasi bunyi, misalkan petir, ya, bunyi petir, video, di video ada aspek visual, ada suara. Oh ini bisa, oh ini contoh gelombang bunyi seperti ini. Mungkin dengan ini apa garpu tala diketuk, ya. Ini ada bunyi misalkan bunyi infrasonik atau bunyi yang di bawah di luar batas kemampuan normal itu kan bagaimana konsepnya? Apakah bisa dengan video? Nah, ini mestinya pembahasannya itu detail sampai ke sana ya. Tapi ini saya melihat kalau ini kajiannya didukung literasi yang komprehensif, saya pikir nanti akan sampai ke sana ya. Sehingga saran saya ini memang mahasiswa ini secara umum, bukan mahasiswa ini saja, mahasiswa harus didorong lebih membanyak membaca literatur, ya, lebih banyak membaca literatur, artikel jurnal, sehingga penelitiannya komprehensif dan mendalam. Oke, ya. Saya pikir itu dulu, mungkin nanti bisa tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Sangat bermanfaat sekali. Sebenarnya saya memiliki banyak sekali pertanyaan karena materi Bapak sangat bermanfaat. Tetapi saya persilahkan para peserta terlebih dahulu untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Prosedur bertanya bisa diklik raise hand itu. Raise hand ini bisa diakses di partisipan. Jika misalnya peserta mengklik partisipan, kemudian ada di sudut kanan raise hand, silahkan bagi yang ingin bertanya. Untuk 3 penanya, karena waktu sudah tidak banyak, pada sesi tanya jawab ini hanya akan ada 1 sesi yang terdiri dari 3 pertanyaan. Ya. Silahkan untuk yang pertama, saya persilahkan Bapak Jusman Mansur untuk memberikan pertanyaan. Kepada Bapak saya persilahkan. Terima kasih banyak, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mungkin sedikit ada teknis. Nama saya Jusman Mansur, dosen program studi pendidikan fisika. Tadi Prof menyajikan bahwa memang
Mohon maaf, suara Prof bisa dengar suara saya? Terdengar Pak Yusman. Ya, bahwa yang paling sulit dan pengalaman pribadi dan Prof tadi mengkonfirmasi itu bahwa yang paling sulit itu menulis bagian pendahuluan, Prof dibanding yang mungkin yang lainnya gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, menggunakan software untuk citasi ya, referensi itu, Mendeley misalnya. Apakah ini teknis Prof, tapi apakah cuma saya mengalami ya mengakomodasi katakanlah kutipan itu sumber referensinya tidak di tengah kalimat atau di awal kalimat menyebutkan itu, kelihatannya kalau Mendeley itu cocoknya hanya di akhir Prof ya. Oke. Ya. Penulisan itu kalau tidak kita harus edit manual gitu. Kalau kita mau tempatkan di awal di awal kalimat ataupun di tengah gitu. Yeah. Apakah memang seperti itu Prof? Karena saya memang baru juga di Mendeley itu. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak Prof. Ya. Mungkin yang lain, monggo. Baik. Yang lain jika mengalami kesulitan untuk raise hand bisa ditulis juga di chat. Bagi peserta lainnya. Ya, sambil menunggu Pak, ya, Bapak bisa langsung jawab saja pertanyaan dari penanya. Merespon pertanyaan dari Bapak Yusman Mansur dari Pendidikan Fisika. Oke, Bapak itu memang bukan hanya saya, mungkin beberapa penulis lain juga dalam beberapa kegiatan BIMTEK penulisan artikel maupun workshop sering menyampaikan bahwa bagian pendahuluan itu kadang itu terakhir atau paling sulit ya di ini paling akhir dilengkapinya ya. Karena apa? Karena memang di situ yang pertama kali sebagai window ya, jendela untuk melihat bagaimana artikel kita apakah ada kebaruan atau tidak ya. Nah, ini perlu didukung memang kajian literasi. Kajian literasi untuk mencari hal yang baru, novelty, ini kan perlu didukung literasi yang banyak. Nah, kesulitannya kan kemampuan kita, waktu kita untuk bisa membuat pemetaan terhadap literasi yang banyak sekali. Apalagi misalkan contoh penelitian yang sudah banyak dilakukan orang ya tentang pemahaman konsep untuk fisika itu saya lihat banyak sekali. Sudah banyak yang menulis tentang itu. Sehingga untuk membedakan artikel satu dan yang lain itu bedanya di mana, kebaruannya kadang-kadang jadi kabur karena pada saat pemetaan awal itu mereka nggak akurat juga. Ya, jadi saya pernah menguji S3 ya di UNS pada waktu itu ada satu topik ya. Kemudian menilai usulan GB di tempat lain dari universitas di ujung barat, yang satu di tengah, Jawa Tengah, kok penelitiannya sama topiknya. Tapi juga tidak saling mensitasi. Ya. Ini saya pikir bisa terjadi demikian. Karena apa? Karena di dalam pemetaan masalah dan studi literasi itu ya sama-sama tidak komprehensif ya. Jadi sehingga bisa terjadi penelitian yang di tempat berbeda, terpisah, tidak ada komunikasi, tapi hal yang sama dikerjakan ya dengan sama-sama kurang mendalam gitu misalkan ya. Itu ya. Jadi itu saran saya ya mungkin di dalam pemetaan itu bisa menggunakan software juga Bapak ya. Untuk software pemetaan topik itu sekarang banyak sekali online ya. Kemudian untuk software pengelolaan daftar pustaka, ini ada Mendeley, ada EndNote, ada Site2Like atau apa gitu kan, ada beberapa yang lain. Ini pengalaman kami, Bapak sudah pernah mencoba semuanya ya. Ternyata pada saat submit jurnal ya, kita submit misalkan ke jurnal di Elsevier, ternyata tidak accept, langsung reject gitu. Kami sering berkali-kali Pak kemarin ya, reject. Kita akan ganti ke jurnal lain, masih di Elsevier saja, panduannya itu berbeda. Dan ini tidak standar apakah mengikuti EPA atau Vancouver atau Harvard. Ada jurnal yang spesifik tidak mengikuti standar penulisan itu. Nah, ini yang tidak bisa dikelola menggunakan software itu, harus manual. Ya. Maka
pengalaman saya pribadi untuk mensiasati ini, pada saat kita menulis manuskrip, awal itu sebelum kita submit, di dalam penulisan daftar pustaka itu ditulis lengkap. Nama penulis semua ditulis lengkap semua. Tidak perlu disingkat. Tahunnya, kemudian judul artikelnya, nomor terbitannya, halaman, dan seterusnya, sampai doi-nya, itu ditulis lengkap. Itu menjadi artikel nanti, ini menjadi artikel utama yang tidak diubah-ubah. Pada saat kita akan submit ke jurnal, ini tetap jangan diubah artikel yang lengkap tadi, referensinya, di-copy file yang lain, ya dalam nama file yang lain, tapi kopian dari tadi, baru itu yang kita ubah. Nah, pada saat kita tidak diterima di jurnal A, akan pindah lagi, kita masih mempunyai artikel yang daftar pustakanya ditulis lengkap. Ya, karena ada jurnal yang misalkan dia hanya butuh menulis nama penulis sampai penulis ketiga. Ada yang sampai penulis kelima. Padahal ada banyak artikel yang dia penulisnya sampai 10. Nah, kalau kita yang menulis sampai 3 saja, 4 sampai 10 kita delete, pada saat kita akan mensubmit ke jurnal yang minta ditulis penuh, nah kita nyari satu-satu lagi. Nah, ini kerepotan. Sehingga ya silakan belajar ini software manajemen untuk reference management software, ada EndNote, ada yang lain. Silakan plus minusnya bisa di ini sendiri, nanti apakah bisa bantu atau tidak ya. Pengalaman kami kemarin akhirnya saya gunakan manual, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu mau ekspor atau import dari database misalkan Elsevier, itu banyak menggunakan Mendeley. Tapi kalau misalkan di Springer banyak menggunakan EndNote gitu kan. Sage banyak menggunakan EndNote. Nah, masing-masing software itu juga perlu disinkronisasi. Jadi tidak mudah juga. Software satu dan software yang lain itu perlu sinkronisasi. Kadang berubah pada saat kita ekspor maupun import. Nah ini, sehingga walaupun kita menggunakan software, pada saat kita akan submit harus dicek lagi. Karena pada saat kita submit ke publisher yang besar seperti Wiley & Son, itu dia juga punya software pengelolaan sendiri. Ya. Jadi mereka kan bukan hanya OJS untuk submit dan review paper, itu punya software untuk manajemen di dalam proofreading. Ya. Jadi kita nanti menulis langsung, ngedit di situ online ya sistemnya, termasuk ini jejak perubahan yang kita revisi dan tidak itu warna akan berubah, terus menjawab outer query dan seterusnya, itu di sistem itu sudah sangat bagus ya di Wiley & Son ini. Nah, saya pikir ya itu saja Pak ya. Untuk Bapak yang tadi di tengah dan akhir, saya pikir ya memang faktanya seperti itu ya. Jadi silahkan disiasati saja. Ya, terima kasih. Tenuan, Prof. Ya. Ada pertanyaan Pak dari Ibu Tri Isti. Izin bertanya, ini sepertinya berkaitan dengan penelitian yang variabelnya cukup banyak, kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa artikel gitu. Jadi beliau bertanya, bagaimana menyusun artikel jika kita ingin mengutip artikel kita sendiri agar tidak terjadi autoplagiat tulisan kita sendiri, seperti itu Pak. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa self citation itu tidak dilarang ya. Tapi ada jurnal, ada publisher yang menerapkan untuk artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal yang terindeks Web of Science itu paling banyak itu 15%. Ya, 15% dari total rujukannya. Nah, bagaimana cara membuat self citation supaya terhindar dari self plagiarism? Nah, caranya itu kalau masalah kemiripan kata itu bisa dengan pertama dengan paraphrasing. Ya. Paraphrasing itu membuat parafrase menyusun dalam bentuk yang lain kalimatnya. Bisa menggunakan itu softwarenya namanya article spinning. Jadi Bapak Ibu itu teksnya dimasukkan, klik
pakai di artikel spinning itu bisa sudah ditulis kalimat yang maknanya sama, tapi kata-katanya beda. Itu menggunakan artikel spinning. Kemudian yang kedua, dengan menyusun bentuk kalimat dari aktif menjadi pasif. Ya, misalkan saya membaca buku ini, terus aslinya kalimatnya seperti itu. Kalau saya kutip, buku ini dibaca oleh saya. Beda kan? Software Turnitin itu sudah menganggap itu beda, tapi maknanya sama. Ya. Itu kedua, dengan mengubah susunan kalimat. Yang ketiga caranya, dengan kalimat juga, membuat kombinasi kalimat. Dari 2 kalimat atau 3 kalimat, kita gabung jadi 1. Ya, misalkan saya duduk di sini, saya membaca buku fisika, saya menulis hasil bacaan. Saya buat menjadi 1 kalimat kompleks. Saya duduk di sini sambil membaca buku fisika dan menuliskannya hasil bacaan tersebut. Itu kan? Jadi 3 kalimat pendek, ringkas menjadi 1 kalimat kompleks. Itu metode lain, ya. Nah, nanti Bapak Ibu punya cara yang lain juga. Ada yang lebih canggih. Saya juga belajar kalau meriksa artikel usulan kenaikan pangkat. Ada yang lebih canggih, tapi sebenarnya sama. Tapi nanti bisa kalau niatnya nggak baik ketahuan. Tabel dia ada 11 unsur. Sebenarnya data tabel itu sama. Unsur yang lain ditulis dengan silikon dioksida. Contohnya, ada 11 unsur sama 11 unsur. Satu ditulis silikon dioksida dengan kata-kata. Artikel yang lain ditulis dengan SiO2. Itu sama. Kalau niatnya itu tidak baik, ya itu dianggap sama, plagiat nanti. Ya. Tapi harus dituliskan sumbernya. Kalau Bapak Ibu meskipun mengutip artikel sendiri, sumbernya ditulis. Ya. Saya pikir itu masih. Ya, terima kasih Pak. Ada yang saya ingin tanyakan Pak. Misalnya kalau kita penelitian tesis dan cukup besar begitu, dan kita ingin membuatnya dalam 2 atau 3 artikel. Pernah saya baca bahwa pendahuluannya itu hampir mirip gitu. Itu gimana ya Pak ya? Apakah boleh seperti itu atau bagaimana Pak? Oke, jadi gini, untuk penelitian tesis yang substansinya itu luas ya, mungkin ada 3 variabel atau 4 variabel lah. Kemudian akan di breakdown menjadi 2 tulisan. Ya, 1 tulisan misalkan 2 variabel, tulisan yang kedua 2 variabel. Nah, ini dari variabelnya kan sudah beda kan? Maka di dalam penyusunan introduction itu bisa dibuat beda, jangan copy paste. Ya. Karena apa? Variabelnya tadi sudah beda. Variabel nanti berkaitan dengan tujuan penelitian, berkaitan dengan judul tadi dan metodologi. Ya. Jadi jangan itu pentingnya kenapa di dalam menulis artikel jangan setelah selesai disertasi atau tesis, tapi simultan. Sejak awal mulai menyusun proposal, membuat review paper, melaksanakan penelitian, punya data dianalisis atau langsung ditulis dikit-dikit sehingga tidak akan sama atau kesulitan memecah-mecah. Ya, makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya rasa demikianlah sesi tanya jawab. Jika peserta lain ada yang ingin menanyakan lebih lanjut, bisa ditulis di chat. Nanti panitia kami akan menyusunnya dan meneruskannya ke Bapak Sutikno. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber yang akan diberikan oleh Ketua Jurusan, Ibu Purnama Ningsi, MSI PhD. Kepada Ibu, saya persilakan.
Terima kasih moderator atau MC kegiatan ini. Baiklah, mohon maaf kalau misalnya background-nya agak ribut. Jadi pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan fakultas dan pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sutikno STMT yang telah meluangkan waktunya dan telah men-share ilmunya kepada kami di sini dan kepada para peserta kegiatan workshop cleaning manuskrip tentang bagaimana menyiapkan manuskrip yang baik, paper yang baik, sehingga dapat diterbitkan di jurnal internasional yang terindeks. Sehingga hasil penelitian yang telah kita lakukan ini dapat terdokumentasi dengan baik, kemudian dapat digunakan untuk menjadi poin kenaikan pangkat, juga bisa digunakan untuk remunerasi, untuk peringkat institusi, dan yang paling penting menjadi ilmu yang bermanfaat.